Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan syarah dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dari kitabnya yang berjudul Tauhid, Kitab Tauhid. Kita masih sampai pada bab eh, tafsir tentang tauhid, atau tafsir tentang kalimat la ilaha illallah. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Yang artinya Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari eh, apa yang disembah selain Allah, ya, dan mengingkari apa saja yang disembah selain Allah, maka diharamkan hartanya untuk diambil dan diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan penghisapannya kelak pada hari akhirat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwatul Islam azakumullah. Di sini kata wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala sembahan selain Allah. Ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya tidak cukup sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi harus mengingkari sembahan, ya, mengingkari eh, untuk beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengingkari semua kekufuran. Ya, jadi semua bentuk kekufuran itu harus diingkari, harus ditolak, agar ucapan kalimat la ilaha illallah itu bisa diterima. Namun barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia masih memandang bahwasanya umat Nasrani atau umat Yahudi itu yang hari yang ada pada hari ini, ya, atau yang di zaman ini itu berada di agama yang benar, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya, artinya ucapannya itu la ilaha illallah tidak bermanfaat. Ya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia masih memandang umat Yahudi dan umat Nasrani, ya, yang ada di zaman sekarang ini berada di pada agama yang benar. Ya, padahal tidak. Maka ucapannya itu tidak diterima. Ya, artinya tidak ada manfaatnya. Sehingga dia tidak belum pantas dikatakan sebagai orang muslim. Begitu juga siapa saja yang menganggap bahwasanya agama itu merupakan hasil pemikiran, ya, yang mana orang bisa memilih pemikiran apa saja dari agama itu, ya, maka ini juga tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Karena agama itu bukan hasil pemikiran manusia. Agama itu adalah akidah yang sudah kokoh, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil pemikiran manusia. Ya, oleh karena itu manusia harus berjalan di atas agama, ya, di atas agama Islam. Bukan manusia itu
pemuda untuk apa namanya, menjadikan agama sebagai hasil-hasil pemikiran. Ya, jadi tidak tepat kalau ada sebagian orang mengatakan agama Islam itu dikatakan sebagai pemikiran Islam. Tidak benar. Yang mestinya dikatakan bahwasanya agama Islam adalah agama Islam, ad-dinul Islam, yang bukan pemikiran Islam atau akidah Islam. Itu yang benar ya, bukan pemikiran Islam. Tapi kalau pemikir Muslim itu benar. Ya, kalau ada kita mengatakan ini seorang pemikir Muslim, itu benar. Kenapa ini? Karena ini sifat bagi seseorang. Adapun agama tidak bisa disifati sebagai pemikiran Islam. Kalau pemikiran Islam itu berarti agama itu berasal dari hasil pemikiran manusia. Padahal agama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ya. Ya. Jadi pada hadis ini terdapat eh, artinya perkara yang sangat besar sekali dan yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu tafsir tentang tauhid dan tafsir tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tauhid dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Apa itu tauhid? Ya, jadi penafsiran tauhid itu harus ada dua perkara. Yang pertama adalah berlepas diri dari eh, sembahan selain Allah dan mengkufuri dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Yang kedua adalah menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi harus ada penafian dan pengisbatan. Harus ada penafian, penyediaan dan penetapan ya untuk mewujudkan tauhid yang sebenarnya. Ya, untuk mewujudkan tauhid yang sebenarnya. Ya. Jadi harus ada menafikan ya, yaitu kita harus mengingkari eh, semua ibadah selain Allah. Yang kedua kita harus menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penjelasan syahadat, ya, penjelasan syahadat, persaksian itu adalah seseorang yang mengungkapkan apa yang dia yakini dalam hatinya. Itu artinya syahadat. Ya, saya bersaksi ya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, artinya saya mengungkapkan ya apa yang saya yakin dalam hati saya. Ya, bukan cuma sekedar ucapan ya di lisan, tapi harus dibenarkan dalam hati, harus diyakini dalam hati. Itu makna syahadat. Ya. Ikhwatul Islam azakullah. Ya. Kemudian di sini disebutkan di antara yang bisa kita petik daripada bab-bab yang atau bab ini ya berdasarkan dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh penulis, di antaranya adalah surat ayat Al-Isra. Di situ ada perkataan ulaikal ladzina yad'un. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang penolakan ya terhadap orang-orang musyrik yang berdoa atau beribadah kepada atau yang meminta kepada orang-orang soleh, ya orang-orang soleh mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, bahwasanya perbuatan tersebut yaitu berdoa kepada orang-orang yang soleh, meminta kepada orang-orang yang soleh itu yang sudah meninggal dunia, itu bagian daripada itu merupakan syirik yang besar. Karena doa itu adalah ibadah. Karena doa adalah ibadah dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 41, "Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Ya, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Ya. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya doa itulah ibadah dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada selain Allah. Ini harus eh, dipahami dengan benar. Ya. Kemudian doa itu sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian. Ya, ya sebelumnya adalah siapa saja yang berdoa selain kepada Allah,
dan meminta kepada makhluknya, makhluk apa saja selain kepada Allah, baik dia yang hidup ataupun yang mati, maka dia eh, tergolong musyrik dengan syirik yang besar atau melakukan musyrik besar, ya syirik besar. Doa itu kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini terbagi menjadi tiga. Ada doa yang mubah atau boleh, yaitu jika seorang meminta kepada makhluk untuk dipenuhi perkara-perkara yang mungkin dia bisa lakukan, ya, yang mungkin dia bisa lakukan untuk mewujudkan perkara-perkara yang diindrawi. Ya, contoh misalnya, dan ini bukan termasuk doa ibadah. Ini bukan termasuk doa dalam ibadah. Ya, bahkan dia akan tapi dia masuk dalam perkara-perkara yang mubah yang boleh. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim, wa idza da'aka fa'ajib. Apabila temanmu itu, saudaramu itu meminta bantuan kepadamu, ya, maka perkenankanlah bantuannya. Ya, maka atau tunaikanlah ajakannya. Di sini menunjukkan bolehnya kita meminta bantuan atau minta kepada seorang lain, ya, jika hal itu bisa dilakukan. Ya, bisa lakukan misalnya seorang itu minta bantuan dana, misalnya bantuan tenaga, selama seseorang itu bisa mengerjakannya maka itu diperbolehkan. Yang kedua adalah berdoa kepada makhluk secara mutlak, baik yang hidup ataupun yang mati, pada perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya kecuali hanyalah Allah. Ya, eh, yang mana yang diminta itu tidak bisa melakukannya kecuali hanya kepada Allah. Maka ini masuk dalam syirik besar, seperti yang dia mengatakan, wahai fulan, ya baik orang yang hidup atau yang mati, jadikanlah di dalam perut istriku ini adalah anak laki-laki. Ya, ini tidak ada seorang pun bisa melakukannya, apa kada orang yang hidup atau orang yang mati tidak bisa mengubah isi perut ini. Ya, tidak bisa menentukan isi perut di dalam rahim itu. Ya, apakah laki-laki atau perempuan tidak bisa. Siapapun orang tidak bisa. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Yang ketiga adalah meminta kepada makhluk yang sudah meninggal, yang mana makhluk itu tidak bisa menjawab permintaan-permintaan itu yang dengan sesuatu yang sesuatu yang bisa diindrawi. Ini juga masuk dalam syirik besar. Misalnya dia mengatakan, wahai fulan, ya, ya yang sudah meninggal dunia, ya, yang ada dalam kuburan, berikanlah saya uang misalnya, ya, bantulah aku misalnya. Ini adalah tidak bisa. Karena apa? Karena orang yang sudah mayat ini sudah terpisah daripada orang yang sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun, ya, ikhwatul Islam a'azakumullah. Itu tentang macam-macam doa, ya. Jadi ada yang boleh, ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua dan ketiga itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan, bahkan masuk dalam syirik besar. Ikhwatul Islam a'azakumullah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ayat tentang berlepas dirinya, ya, ya, ayat tentang berlepas diri yang menjelaskan bahwasanya ahlul kitab itu, umat Yahudi dan umat Nasrani itu, menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka atau ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam syirik ketaatan. Ya, ini masuk dalam syirik ketaatan. Kenapa? Karena yang berhak untuk menetapkan syariat ini, memerintah dan melarang, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ada seseorang yang mengeluarkan perintah-perintah yang bertentangan dengan syariat Allah, maka mengikuti perintah mereka itu merupakan kesyirikan dalam ketaatan. Kenapa? Kita mentaati bukan kepada Allah dalam perkara-perkara agama. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi mentaati dalam perkara-perkara agama, ya, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada para ulama atau para ahli ibadah.
ya yang seandainya perintah-perintah mereka itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwat Islam azakullah itu masuk dalam namanya syirik ketaatan namanya. Ya. Kemudian di sini juga yang pelajaran daripada bab ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ya, di sini Nabi Ibrahim mengecualikan dari segala sembahan itu hanyalah Allah Subhanahu. Artinya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakullah, ya, di sini menunjukkan bahwasanya tauhid itu, penjelasan dari tauhid itu adalah harus menafikan dan mengisbatkan. Menafikan yaitu apa? Berlepas diri dari segala sembahan selain Allah, kemudian menetapkan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tauhid yang sebenarnya. Ikhwatul Islam azakumullah, ya. Ya, kemudian eh, di sini juga berkaitan tentang orang-orang musyrik ya pada surah Al-Baqarah, ya, tentang orang-orang kafir yang mana mereka ini mencintai Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka itu sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga masuk dalam kesyirikan karena kecintaan kepada Allah itu harus melebihi dari segalanya. Tidak boleh kita menyamakan kecintaan makhluk sama dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi orang-orang musyrik ini, ya, mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, karena mereka telah melakukan syirik yang besar, sebagaimana disebutkan surah Al-Baqarah 167, wa ma hum biqarijina minan nar. Mereka sekali-kali tidak bisa keluar dari api neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwasanya mereka itu mencintai Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu menyamakan kecintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka, menyamakan dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, namun kecintaan mereka kepada Allah karena mereka menyamakan dengan kecintaan kepada makhluknya atau kepada berhala-berhalanya, maka mereka tidak digolongkan sebagai seorang muslim. Ya, maka mereka tidak digolongkan sebagai sebagai orang-orang muslim. Maka mereka dikatakan sebagai orang musyrik. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi kecintaan kita kepada Allah itu harus di segala-galanya daripada lebih daripada kecintaan kita kepada eh, mak, makhluknya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, eh, ya, ya, di sini juga yaitu hadis tadi yang kita jelaskan, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruman wa dam wa hisabu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengkafiri segala sembahan selain Allah, maka diharamkan hartanya untuk diambil dan darahnya untuk ditumpahkan, wa hisabu 'ala Allah, dan penghisapannya kelak itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Ya. Berdasarkan daripada hadis ini merupakan penjelasan dari makna la ilaha illallah. Ya, bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup untuk menjaga harta dan darah mereka. Ya, bahkan mengenal kalimat la ilaha illallah dengan melafazkannya itu juga tidak cukup. Bahkan juga meyakini dalam hati juga tidak cukup. Ya, begitu juga bahkan tidak
berdoa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak cukup. Ya, ya, tidak cukup untuk terhalangi dia dari terjaganya harta dan darah mereka sampai dia mengkafiri, mengingkari segala sembahan selain Allah. Jadi dia harus mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih meyakini ada sembahan-sembahan selain Allah, yang meyakini bahwasanya ada sembahan-sembahan yang berhak disembah selain Allah, maka belum lagi dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia belum lagi dikatakan sebagai seorang muslim yang benar-benar menerapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia ragu-ragu, ya, atau dia ragu-ragu untuk mengkafirkan segala sembahan selain Allah, untuk menolak segala sembahan Allah, atau dia tidak memiliki sikap terhadap segala sembahan selain Allah, ya dia tawakuf, artinya dia tidak bisa mengatakan saya mengkafirinya atau saya menerimanya, ya dia artinya tidak ada sikapnya ya terhadap segala sembahan selain Allah itu, maka sekali lagi dia belum lagi terjaga harta dan darahnya, artinya dia belum lagi dikatakan sebagai seorang muslim. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait tentang petikan-petikan eh, apa namanya, pelajaran dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kita jelaskan pada bab ini, itu bab tentang penafsiran tauhid. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas segala partisipasinya yang sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah kami undur diri. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian sama, yaitu kajian akidah atau kajian tauhid. Demikianlah kami tutup dengan membaca doa penutup masjid. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.